Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman dan merangkum sebuah video budidaya tanaman cabai secara lengkap dari mulai proses lahannya, kemudian penyemaian bibitnya, dan juga pindah tanam, perawatan fase vegetatif dan juga fase generatifnya. Apa saja langkah-langkahnya? Ini varietas roket teman-teman, alhamdulillah untuk kondisi tanamannya sehat dan subur. Kemudian nanti silahkan dicatat saja apa saja yang akan saya lakukan untuk budidaya tanaman cabai ini, walaupun durasi videonya cukup panjang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin memenuhi permintaan dari subscriber kami. Saya jawab melalui video saya tentang panduan lengkap budidaya tanaman cabai dengan varietas roket. Dari mulai pindah tanamnya, kemudian langkah-langkahnya bagaimana, untuk pupuk dasarnya saya menggunakan apa saja. Nanti insya Allah di sini akan saya jelaskan semua. Ada beberapa video yang sudah tidak ada teman-teman, karena tanaman cabai roket ini saya tanam sebelum tanaman cabai sniper. Maka dari itu silahkan ditonton videonya, langkah-langkahnya bagaimana, dan harapan kami video ini bisa menjawab pertanyaan dari sahabat kami ataupun subscriber kami. Terima kasih selama ini telah mensupport kami dan selalu mendukung perkembangan channel Heri Petani Indonesia. Harapan kami mudah-mudahan kebaikan Anda semua senantiasa Allah ganti dengan rezeki yang berkah, disehatkan badannya, dan senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah video perawatan ataupun budidaya tanaman cabai dengan varietas roket di lahan bekas. Ini lahan sudah 4 kali penanaman teman-teman, 3 kali maksud kami. Dan ini hanya saya copot plastik mulsanya, kemudian saya taburkan pupuk dasar. Setelah itu baru diaduk. Jadi bedengan itu tidak dirubah, tapi nanti rumput-rumput itu harus dibersihkan, tujuannya agar kelihatan rapi. Karena ada tanah yang sudah turun, otomatis harus ditambahkan. Oke teman-teman, apa saja yang akan saya lakukan untuk budidaya tanaman cabai roket ini dari mulai proses lahan sampai panen, nanti dilihat semua, silahkan ditulis sendiri. Insya Allah videonya bermanfaat. Ini kondisi tanahnya seperti ini. Setelah sudah rapi, nanti akan saya sambung melakukan penutupan plastik mulsa. Yang sudah sering saya jelaskan, jika ingin budidaya tanaman cabai walaupun di lahan bekas, itu usahakan tanahnya itu rata ke kiri dan ke kanannya. Misalnya 1 meter harus rata semua dari ujung sini sampai ujung depan sana. Kemudian bongkahan-bongkahan tanah yang masih keras seperti itu harap dirapikan. Tujuannya apa? Agar nanti plastik mulsa itu rapat teman-teman, tidak ada simpanan udara ataupun oksigen yang ada di dalam plastik, sehingga nantinya akan merusak bibit yang kita pindah tanamkan. Karena itu wajib dilakukan, jika tidak biasanya
resiko penyulaman lebih banyak. Pupuk yang saya pergunakan nanti apa saja, silahkan ditonton videonya. Saya yakin video ini sangat bermanfaat sekali buat sahabat-sahabat tani semua, khususnya buat para pemula. Ini teman-teman, pertama yang harus dilakukan adalah penaburan pupuk dasar. Karena ini di lahan bekas, jadi pupuk dasar ini saya tabur di atas bedengan, nanti baru dicangkul menggunakan karbo. Tujuannya agar tercampur secara merata. Pupuk dasar yang saya pergunakan adalah CMP. CMP itu setara dengan SP36. Kemudian yang kedua adalah pupuk ZA. Perbandingannya 1-2 teman-teman, 1 untuk ZA, kemudian 2 untuk CMP. ZA-nya 50 kilo, kemudian CMP-nya 1 kuintal. Ini untuk populasi 2400. Nanti setelah itu baru dilakukan pencangkulan seperti yang teman-teman lihat itu, saudara kami yang biasa melakukan pemrosesan lahannya, sedangkan kami sendiri hanya melakukan pengocorannya, penyepraiannya, dan juga melakukan perawatan tanaman cabai tersebut. Nah seperti itu, jadi dicangkul langsung agar tujuannya tanaman cabainya ataupun pupuk dasarnya itu tercampur secara merata. Dari jarak penaburan pupuk dasar saya membutuhkan waktu minimal 2 minggu teman-teman. 1 bulan lebih bagus, tapi ini 2 minggu baru saya lakukan penutupan plastik mulsanya. Ini sudah rapi semua, walaupun di lahan bekas. Sebelah sini dicangkul menggunakan karbo, kemudian sebelah sini hanya dirapikan saja, kemudian rumputnya baru dibersihkan. Teman-teman, alhamdulillah penutupan plastik mulsa sudah dapat. Jadi jarak dari penaburan pupuk dasar, pupuk kimia itu minimal 2 minggu ataupun sudah terkena air hujan. Tujuannya agar pupuk itu terjadi penguapan secara sempurna. Seperti biasa, saya dibantu oleh saudara saya untuk pemasangan plastik mulsanya. Plastik mulsa saya menggunakan merek Bell. Bebas teman-teman mau menggunakan merek apa saja terserah, yang terpenting adalah usahakan penjepitannya itu dilakukan secara rapi. Walaupun mereknya bagus, tapi kalau pemasangan itu tidak rapi biasanya juga cepat rusak. Dan nanti setelah ini saya baru melakukan pelubangan plastik mulsanya. Dan setelah pemasangan plastik mulsa sudah selesai, saya akan membuatkan tanda. Ini manual semua teman-teman, juga bisa custom plastik mulsa juga bisa, ataupun custom plastik mulsa juga bisa. Jadi ini jarak tanamnya 40 x 50. Jadi sebelah sana tadi saya menggunakan ukuran, kemudian saya kasih tanda, kemudian baru yang sebelah sininya mengikutinya. Nanti setelah ini baru saya lakukan pelubangan plastik mulsanya. Pelubangan plastik mulsa, kemudian pindah tanamnya teman-teman sudah bisa, tapi ini nanti insya Allah videonya lengkap dari mulai pindah tanam juga. Silahkan ditonton videonya, dicatat saja kalau belum jelas ditanyakan. Jadi tugas teman-teman itu mencatat, karena video yang saya berikan itu full durasi loh teman-teman, dari mulai proses lahan sampai panen, bayangkan saja. Dan semua juga ada prakteknya, tidak hanya menjelaskan teorinya saja.
teman-teman, ini langsung saja setelah saya lakukan pelubangan plastik mulsa, langkah berikutnya yang harus saya lakukan sebelum saya melakukan pindah tanam, yaitu dengan mengocorkan beberapa pupuk ataupun trichoderma. Apa saja yang akan saya pergunakan, silahkan ditonton videonya. Dan ini sudah sangat rapi sekali, walaupun di lahan bekas kelihatannya seperti lahan baru karena rumput-rumput di parit jarak antar bedengan dibersihkan oleh saudara kami. Dan ini kondisinya. Kemudian juga saya akan melakukan peracikan apa saja yang akan saya jadikan sarana pengocoran di lubang tanamnya. Sudah tentu yang pertama adalah asam humat. Asam humat ini yang selalu saya pergunakan, kemudian juga balikal. Jadi ini juga kalsium juga, kebetulan asam humatnya habis. Kemudian juga ada trichoderma yaitu simbios. Ini saya mencoba dari sahabat kami. Nanti dosisnya asam humatnya 4 sendok makan untuk 20 liter air, kemudian basikalnya 2 sendok makan untuk 20 liter air, kemudian simbiosnya bisa 2-4 tutup untuk 20 liter air. Nanti dikocornya satu gayung itu dibagi menjadi 4 lubang bisa, 2 lubang bisa, jadi lebih banyak lebih bagus sebelum dilakukan pindah tanam. Oke teman-teman, saya akan melakukan pengadukannya, nanti langsung saya sambung melakukan pindah tanamnya. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Dan ini teman-teman kondisi bibit dengan varietas roketnya, alhamdulillah kondisi bibitnya juga cukup lumayan bagus. Jadi saya kalau pindah tanam itu sudah memasuki daun ke-7, kadang-kadang juga ada yang daun ke-9. Tujuannya apa? Untuk mempercepat proses pembungaan tanaman cabai roket tersebut. Coba teman-teman cross check video-video kami sebelumnya. Setiap saya melakukan pindah tanam sudah memasuki daun yang ke-7. Yang pertama, manfaatnya adalah untuk mengurangi resiko penyulaman. Tapi alhamdulillah selama ini
hanya melakukan penyulaman paling 1 sampai 3 pohon, belum ada sampai 10 pohon walaupun populasinya 2400. Jadi itu yang selalu saya lakukan untuk pindah tanamnya. Saya yakin sahabat-sahabat tani sudah bisa semua. Nanti setelah pindah tanam, pengocoran pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai panen, videonya akan saya gabung menjadi satu. Nah, usahakan lubang ini dibuat teman-teman. Tujuannya apa? Agar tidak terjadi penurunan. Usahakan daun yang bawaan pertama itu posisinya di pinggir ataupun di tengah-tengah, tujuannya agar tidak terlalu dangkal. Sebenarnya teknik untuk pindah tanam pun itu juga sangat diperlukan jika teman-teman semua ingin mengurangi resiko penyulamannya. Dan nanti untuk pemasangan selang dripnya video terpisah sudah ada, nanti durasinya terlalu panjang teman-teman. Nah, ini tata cara kami. Kemudian juga bibit yang sehat itu akarnya putih teman-teman. Lah seperti itu, akarnya putih bukan coklat. Jika bibit teman-teman semua itu akarnya coklat, biasanya dari mulai bibitnya pun sudah bermasalah. Makanya sering saya jelaskan ke sahabat-sahabat tani semua, jika melakukan penyemaian sendiri usahakan jangan dipupuk menggunakan pupuk NPK. Bisa menggunakan Ultradap, bisa menggunakan MKP, bisa juga menggunakan pupuk organik cair. Insya Allah tanaman itu akan aman. Oke, saya akan melanjutkan pindah tanamnya, nanti disambung videonya pas penyepraian ataupun pengocoran pertama. Mudah-mudahan harapan kami videonya bermanfaat. Tugas dari teman-teman semua hanya mencatat. Catat saja, jika ada kekurangannya bisa ditanyakan. Jika teman-teman semua ingin meminta nomor WhatsApp saya, ada grup. Nanti kita di situ sharing bersama. Tidak dipungut biaya sama sekali dan juga tidak harus membeli produk dari kami. Nah, seperti itu. Usahakan pinggirnya itu tutup agar tidak ada celah untuk terjadi penguapan angin yang ataupun udara yang ada di dalam plastik mulsa. Karena kalau itu ada rongga, ada celah, biasanya plastik mulsa terkena sinar matahari, kemudian pantulannya itu, penguapannya itu pun juga panas. Itulah yang membuat bibit tanaman cabai kita itu biasanya batangnya itu kebakar. Jadi usahakan seperti itu, jangan ditekan terlalu kencang, nanti akan merusak media semainya. Nah, jika kurang tanahnya harus diisi. Pokoknya usahakan selama usia itu belum ada 20 hari jangan sampai lubang tanam itu tanahnya terlalu turun. Oke teman-teman, silahkan disimak terus sampai akhir. Sehabis ini nanti saya akan melakukan pengocoran pertama ataupun penyepraian pertama. Insya Allah video ini bermanfaat. Ini teman-teman untuk pemasangan selang dripnya tidak saya dokumentasikan. Sekarang saya akan melakukan pengocoran yang pertama di usia 5 hari setelah pindah tanam. Apa saja yang akan saya pergunakan untuk pengocoran kali ini, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Ini teman-teman yang saya pergunakan, yang pertama adalah kain O3 warna merah CPN.
Kemudian yang kedua adalah NPK 1616. Ini ada kandungan nitratnya juga, ada boronnya, ada zinknya, kemudian juga ada mangannya kalau tidak salah seperti itu. Ini NPK 1616 yang merek Pak Tani. Kemudian yang terakhir adalah Ultradap. Ini nanti saya langsung mengaduk sekitar 5 jerigen ataupun 100 liter air. NPK 1616 saya menggunakan 1 gelas saja teman-teman. Ini sekitar 100 gram. Nah, seperti ini. Kemudian untuk NO3 warna merahnya saya juga menggunakan 1 gelas saja untuk 100 liter air ini. Ini tanpa menggunakan asam amino. Ultradapnya saya menggunakan 10 sendok makan. Sendok makan, baru tambahkan air 5 gayung teman-teman. Tuh 5 gayung nanti dibagi menjadi 5 jerigen. 1 jerigen ini nanti 1 gayung, 1 jerigennya 20 liter. Cukup. Oke teman-teman, ini tanaman cabai yang sudah saya lakukan pengocoran yang pertama. Kondisinya lumayan juga untuk perubahannya, dan sekarang usianya sudah 14 hari setelah pindah tanam. Dan sekarang saya akan melakukan pengocoran yang kedua. Apa saja yang akan saya pergunakan untuk pengocoran kali ini, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Ini teman-teman, pertama yang saya pergunakan adalah Ultradap, yang kedua adalah Premino, yang ketiga adalah Modern Full.
Dosis ultradapnya 2 sendok makan untuk 20 liter air. Kemudian nanti Modern Voltnya saya menggunakan 15 mili. Kemudian yang terakhir adalah Premino. Preminonya saya menggunakan 20 mili untuk 20 liter air. Nanti setelah itu baru saya lakukan pengocorannya. Ini saya belum melakukan penyepraian teman-teman. Penyepraiannya nanti saya tulis saja di deskripsinya usia berapa saya lakukan penyepraiannya. Oke teman-teman, saya akan melakukan pengocorannya. Sekali lagi silahkan ditonton videonya. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Oke teman-teman, setelah ini saya langsung melakukan penyepraiannya. Penyepraian yang pertama di usia 14 hari setelah pindah tanam, apa saja yang akan saya pergunakan. Video ini memang cukup panjang karena saya ingin membuatkan satu video rangkuman video full dari mulai proses lahan sampai panen. Silahkan teman-teman catat sendiri saja, tonton videonya, jangan di skip-skip agar tidak gagal paham. Ini teman-teman untuk penyepraiannya tetap masih sama, hanya nambah di insektisida Abaxal saja. Dosis ultradap saya menggunakan 2 sendok makan untuk 16 liter air. Kemudian Modern Voltnya saya menggunakan 15 mili untuk 16 liter air. Kemudian untuk Abaxalnya saya menggunakan 10 mili untuk 16 liter air. Preminonya saya menggunakan 20 mili untuk 16 liter air. Nanti setelah ini baru saya lakukan penyepraiannya. Untuk bersekat waktu saya langsung melakukan penyepraiannya. Harapan kami sekali lagi mudah-mudahan videonya bermanfaat. Ini teman-teman, setelah saya lakukan pengocoran pertama, pengocoran yang kedua, kemudian saya lakukan penyepraian. Alhamdulillah perubahannya cukup lumayan bagus dan sekarang usianya sudah 22 hari setelah pindah tanam. Pertumbuhannya sudah hampir serempak, kemudian daunnya sudah mulai hijau. Kemudian kali ini saya juga akan melakukan pengocoran yang ketiga kalinya. Apa saja yang akan saya pergunakan untuk pengocoran yang ketiga di usia 22 hari setelah pindah tanam ini. Dan untuk pengocoran yang ketiga masih tetap sama yang saya pergunakan, hanya saya tambahkan asam humat power soil. Sekarang langsung ke dosisnya saja teman-teman. Modern Voltnya saya menggunakan 20 mili, kemudian
Asam aminonya saya menggunakan 15 ml, ultradapnya saya menggunakan 2 sendok makan, kemudian asam humat power soil saya menggunakan 2 sendok makan untuk 20 liter air. Nanti langsung saya lakukan pengocorannya. Ini untuk mempersingkat waktu saja teman-teman, dosisnya sudah saya jelaskan semua, nanti insya Allah akan saya tulis juga di deskripsinya. Jadi ultradapnya dosisnya 2 sendok makan, asam humatnya 2 sendok makan, asam aminonya 15 ml, Mordonvolnya saya menggunakan 20 ml. Jadi itu yang saya pergunakan. Setelah ini saya langsung melakukan pengocorannya teman-teman. Sekarang usianya sudah 35 hari setelah pindah tanam, dan saat ini saya akan melakukan pengocoran yang keempat kalinya. Pengocoran kali ini tujuannya untuk memaksimalkan munculnya tunas-tunas baru sehingga tidak usah dilakukan topping pucuk teman-teman. Dan alhamdulillah kondisi tanamannya sudah cukup lumayan bagus. Mudah-mudahan terbebas dari serangan hama ataupun penyakit apa saja yang akan saya pergunakan untuk pengocoran kali ini. Maka dari itu silahkan ditonton videonya. Ini teman-teman pupuk yang saya pergunakan. Yang pertama adalah humic acid plus kalium impresol. Kemudian yang kedua adalah kalha, pupuk kalsium plus asam humat. Kombinasi unsur hara kalsium Ca organik dengan senyawa humat ataupun Ha berbentuk tepung, dilengkapi unsur mikro untuk meningkatkan kekuatan jaringan tanaman, mencegah kerontokan bunga dan buah, mencegah busuk ujung buah dan mati pucuk, sekaligus meningkatkan kualitas tumbuh serta produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan tanaman-tanaman perkebunan lainnya. Jadi intinya bisa disemprotkan ataupun bisa dikocor, tapi kalau saya pribadi biasanya saya kocor teman-teman. Kemudian juga ada fungisida Sakope teman-teman. Ini fungisida biologi berbentuk tepung yang dapat disuspensikan berwarna hijau muda untuk mengendalikan penyakit pada tanaman, bisa bawang merah, kemudian cabai merah, karet, kentang, padi, dan juga tanaman-tanaman yang lainnya. Ini sangat bagus sekali. Ini teman-teman Sakope. Kemudian juga ada pupuk NPK 1616. Ini teman-teman sudah pada tahu semua, pasti setiap petani menggunakan pupuk ini karena yang saya lihat seperti itu. Ini dosisnya nanti saya akan mengaduk 5 jeligen. Ini jeligen ini 20 liter, berarti kalau 5 100 liter. NPK 1616 nya saya menggunakan 1 kilo. Ini tidak saya kasih air lagi, airnya nanti setelah serbuknya ini saya aduk rata teman-teman. Kemudian
Humik asidnya saya menggunakan 10 sendok makan. 10. Nah ini langsung diaduk begini teman-teman. Jadi ada butiran dan juga ada serbuknya. Jadi ini untuk memisah saja, nanti tidak terjadi gumpalan. Karena kalau asam umat dikasih air dulu di tongnya ini, nanti langsung dikasih air biasanya akan terjadi gumpalan. Dan untuk kalahnya saya menggunakan 5 sendok penuh saja teman-teman untuk 100 liter air. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 sendok makan untuk 100 liter air. Dan nanti karena ini nanti akan saya kasih air 5 gayung. 5 gayung, 1 jerigennya 20 liter, ini 1 gayung. Nah seperti ini. Kemudian sakopenya sama, saya menggunakan 5 sendok makan. Tuh. 2, 3, 4, 5 sendok makan saja baru diaduk. Nah ini baru dikasih air teman-teman. Ada kalha, ada impresol, kemudian juga ada NPK 1616 dan juga ada sakope. Ini sangat bagus sekali, silahkan ditunggu saja. Ini teman-teman tata cara pengocorannya cukup mudah, mungkin teman-teman sudah bisa semua. Di sini saya hanya menjelaskan dosisnya, kemudian perkembangan tanaman cabai kami, dan juga hasil dari pengocoran tanaman cabai kami. Alhamdulillah kondisi tanamannya masih tumbuh sehat, kemudian tidak ada kendala suatu apapun, termasuk serangan hama, trip tungu, dan juga terjadinya layu fusarium. Alhamdulillah masih sangat aman sekali. Mudah-mudahan sampai finish. Oke teman-teman, ini sekarang usianya sudah 42 hari setelah pindah tanam. Sudah waktunya saya melakukan penyepraiannya. Jadi budidaya tanaman cabai itu seperti ini teman-teman. Interval tidak harus 7 hari. Dilihat dulu kondisi tanamannya. Jika tanamannya sudah subur, kemudian juga pupuknya harus dikurangi. Tujuannya untuk menghemat biaya operasional. Dan nanti apa saja yang akan saya pergunakan untuk penyepraian di usia 42 HST ini, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Ini teman-teman, untuk penyepraian kali ini yang saya pergunakan yang pertama adalah cover WP.
Kemudian yang kedua adalah kalsium kalbovit. Kemudian Vitaron SL, karena sel pembenah daun ini juga sangat bagus sekali. Kadang-kadang kita juga salah prediksi tanaman yang bercak, kadang-kadang berpikirnya kita adalah tanaman-tanaman yang terkena jamur, jadi belum tentu sebenarnya. Kemudian cover WP ini manfaatnya sangat banyak sekali. Yang kedua adalah kalbovit, ini sudah sering saya jelaskan. Ada fungisida Gabriotop, bahan aktifnya metiram, kemudian piraclostrobin 5%, metiramnya 55%. Kemudian yang kedua adalah sibiru. Nah, ini selalu saya jadikan amunisi, fungisida Iosep 80 WP. Ini fungisida kontak. Dosisnya nanti 2 sendok makan untuk 16 liter air. Pertama yang harus saya aduk dulu adalah Gabriotopnya, teman-teman. Saya menggunakan 2 sendok makan, tapi peres saja. Ini 2 sendok makan kecil loh, bukan besar. Kemudian yang kedua adalah fungisida kontak. Ini adalah Iosep sibiru. Mungil biasanya binasep, karena binasepnya habis, jadi fungisida yang murah-murah saja, teman-teman. Tuh, sibiru, teman-teman, sibiru mungil. Untuk kalbovitnya saya menggunakan 3 sendok makan. Jadi imunitas tanaman itu harus terjaga dengan baik, teman-teman. Kalau imunnya kuat, biasanya tanaman tidak mudah terserang hama ataupun penyakit. Itu pengalaman saya. Cover WP-nya saya menggunakan 3 sendok makan ataupun 2 sendok makan. 2 sendok makan penuh. Cover WP ini bagus sekali. Tutup botol saja, karena biasanya ukurannya nggak tahu kemana. Ini penting sekali, tetap saya berikan. 1 tutup sudah cukup. Oke, teman-teman, saya akan melakukan penyepraiannya. Ini sekarang usianya sudah 52 hari setelah pindah tanam, dan alhamdulillah kondisi tanamannya cukup lumayan subur. Yang sudah sering saya sarankan ke teman-teman semua, pupuk dasar jika sudah terpenuhi dengan unsur nitrogen dan juga fosfatnya, insya Allah pupuk susulan pun juga bisa dikurangi, dan ini sudah mulai pecah cabang. Tapi karena pindah tanamnya pun juga sudah memasuki daun ke-8, daun ke-9, jadi lebih cepat, resiko sulaman pun juga bisa diminimalisir. Oke teman-teman, apa saja yang akan saya pergunakan untuk pengocoran yang keempat kali ini? Maka dari itu silahkan ditonton videonya.
teman-teman, pupuk yang saya pergunakan yang pertama adalah asam humat power soil, pupuk organik plus asam humat. Kemudian juga ada pupuk kalsium plus asam humat. Kalau KLH ini kan pupuk kalsium plus asam humat, kombinasi unsur hara, kalsium Ca organik dengan senyawa humat Ha. Kemudian juga ada pupuk NPK 1616. Pupuk NPK 1616 ini adalah pupuk seimbang, teman-teman, ada 3 unsur di situnya. Jadi intinya seperti itu. Ini saya menggunakan 3 pupuk saja untuk pengocoran tanaman cabai saya. Pertama yang saya aduk dulu adalah pupuk NPK 1616-nya, teman-teman. Kenapa pupuk NPK ini saya pergunakan? Untuk mempermudah melarutkan asam humat power soilnya, karena kalau hanya dikasih air biasanya akan terjadi gumpalan. Jadi seperti ini caranya. Ini 1 kilo ini untuk 5 jeligen ataupun untuk 100 liter air, teman-teman. Nah, asam humatnya saya menggunakan 10 sendok makan untuk 100 liter air. Jadi ini, jadi 1 jeligennya 20 liter air ini saya menggunakan 2 sendok makan. Nah, kalau begini nanti teman-teman dikasih air ini mudah larutnya, tidak terjadi gumpalan, kemudian baru diaduk. Nah, seperti ini. Sekarang yang kedua adalah KLH. KLH saya menggunakan 5 sendok makan saja, teman-teman. KLH-nya 1, 2, 3, 4, 5. Ini udah cukup 5 sendok aja untuk KLH-nya, kemudian baru diaduk. Jadi pupuk NPK itu fungsinya seperti ini. Ini baru dimasukkan ke sini. 1, 2, 3, 4, 5 gayung saja, teman-teman. Jadi 1 jerigen ini dosis NPK nya 200 gram. Jadi intinya seperti itu. Oke, saya akan mengaduknya, nanti langsung saya ke kebun dan kita lihat tanamannya seperti apa. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Nih teman-teman, cara pembukaannya masih tetap sama di lubang tengah-tengah sini. Bentuknya NPK, asam humat, kemudian KLH. Ini sudah cukup insya Allah. Petani itu kalau pengen kalau dibuat boros ya boros, kalau dibuat irit ya irit, tergantung petaninya saja. Yang penting selalu berpikiran positif saja. Adapun perbedaan itu sah-sah saja, namanya banyak pupuk, banyak pestisida, banyak juga kalium dan kalsiumnya bebas. Yang terpenting dipahami adalah kandungan pupuk tersebut saja. Ini teman-teman, usia tanaman cabai roket kami sekarang sudah 65 hari setelah pindah tanam, sudah mengeluarkan bunga, calon bunganya juga sudah banyak, buah pertama juga sudah mulai muncul. Di sini saya akan melakukan pengocoran yang kelima kalinya, teman-teman. Jadi silahkan ditonton videonya apa saja yang saya pergunakan untuk pengocoran kali ini. Untuk penyempraiannya emang ini sangat minim sekali karena posisi tanaman cabai roket ini di musim kemarau, jadi hama ataupun patogen itu sangat minim sekali. Jadi saya belum melakukan penyempraian yang 7 hari sekali ataupun 4 hari sekali. Jadi fungisida baru saya berikan sekali. Yang pertama saya menggunakan Yosep, yang kedua saya menggunakan fungisida sistemik. Oke teman-teman, apa saja yang akan saya pergunakan untuk pengocoran kali ini, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Teman-teman, pemupukan untuk tanaman cabai roket pupuknya sangat mudah sekali. Ini nanti saya akan mengaduknya langsung 5 jerigen ataupun 100 liter air.
pertama yang saya pergunakan adalah pupuk NPK Mutiara 1616. Ini sudah tradisi, ini selalu saya berikan karena kandungannya ada unsur N-nya, P dan K-nya. Kemudian yang kedua adalah Premino, teman-teman. Kemudian Humic Acid Kalium, ini Impresol merek dagangnya, kombinasi asam humat dan kalium, larut dalam air sebagai bahan pembenah tanah dan pupuk organik. Kemudian juga reaksinya cepat untuk menghasilkan panen yang optimal dan berkualitas serta mempertahankan kualitas media tanam dan tanah. Jadi ini juga bisa untuk pembenah tanah juga, selain ada kandungannya kalium. Kemudian Kalha, ini juga selalu saya pergunakan, yang sering saya jelaskan. Saya Kalha ini hanya melalui pengocoran, tidak saya jadikan sarana penyepraian. Dosisnya yang tadi saya bilang, NPK saya tuang dulu teman-teman, karena NPK itu nanti untuk campuran humic acidnya ini agar tidak terjadi gumpalan. Ini humic acidnya saya menggunakan 10 sendok makan untuk 100 liter air, teman-teman. Jangan banyak, 2 sendok untuk 20 liter air saja sudah cukup. 2, 3, 4, 5, 9, 10. Ini udah cukup lah tujuan pupuk NPK itu. Nah seperti ini teman-teman, nanti kalau diaduk itu tidak terjadi gumpalan dan larutnya itu secara sempurna. Ini humic acidnya 10 sendok makan, kemudian Kalhanya juga sama 10 sendok makan. Jadi untuk 20 liter air itu saya menggunakan 2 sendok makan karena jerigennya itu 20 liter air. Dan nanti 5 gayung ini saya bagi menjadi 5, teman-teman. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini sudah cukup 10 sendok makan aja. Jadi masalah pupuk itu boros apa tidaknya itu relatif, teman-teman, tergantung petaninya. Mau dibuat boros ya boros, mau dibuat irit juga irit. Nah, sekarang baru saya tambahkan air 5 gayung. Nanti 5 gayung saya bagi menjadi 5, yaitu 20 liter 20 liter. Iya sahabat, kenapa? Ini teman-teman kondisi tanaman cabai roketnya. Alhamdulillah sampai saat ini dari populasi 2400 belum ada yang mati, walaupun penyiraman hanya saya lakukan 3 hari sekali. Dan buah-buahnya juga sudah mulai bermunculan semua, menandakan tanaman ini sudah masuki fase generatif ataupun fase pembungaan dan pembuahan. Dan untuk pemupukannya cukup mudah sekali, tetap masih di lubang yang di tengah-tengah sini. Dosisnya disesuaikan saja, teman-teman. Kalau saya seperti itu, kurang ditambah, jangan sampai kelebihan, karena kelebihan pupuk pun juga kurang bagus untuk tanaman. Nah seperti ini saja bukannya, jadi di lubang di tengah-tengahnya. Dan nanti kalau sudah musim penghujan, akhirnya pupuk itu tersebar ke kiri dan ke kanan. Jadi ini jarak dari lubang pupuknya sekitar 20 sampai 25 cm, dan satu lubang ini untuk 2 tanaman. Buah-buahnya sudah keluar semua. Sehabis pengocoran yang kelima, sekarang kondisi dan perubahan tanaman cabai kami dengan varietas roket cukup lumayan bagus. Sekarang tingginya sudah hampir sama, kemudian daunnya juga sangat glowing sekali, hijau, sama sekali tidak ada kendala serangan hama ataupun penyakit. Dan sekarang ini saya akan melakukan penyepraiannya di usia
80 hari setelah pindah tanam. Ini tanaman cabai buah-buahnya sudah mulai bermunculan. Apa saja yang saya pergunakan untuk penyepraian kali ini? Maka dari itu silahkan ditonton videonya, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Ini teman-teman yang saya pergunakan, yang pertama adalah hormon tanaman Jimmy Hantu, kemudian yang kedua adalah Modern Vol, yang ketiga adalah asam amino premino, kemudian yang keempat adalah kalinet, yang terakhir adalah fungisida antrakol. Fungisida antrakol ini kalau di musim kemarau sangat bagus sekali teman-teman. Sekarang langsung dosisnya saja agar tidak terlalu panjang. Dosis antrakol saya menggunakan 2 sendok makan untuk 16 liter air, kemudian kalinetnya saya menggunakan 15 mili untuk 16 liter air, preminonya 20 mili untuk 16 liter air, kemudian Modern Vol-nya saya menggunakan 20 mili untuk 16 liter air, kemudian yang terakhir adalah Jimmy Hantu ataupun hormon tanaman 2 sendok makan ataupun sekitar 15 ml air. Kemudian nanti baru saya lakukan penyepraian. Oke teman-teman, saya langsung melakukan penyepraian saja karena agar durasinya tidak terlalu panjang. Nanti silahkan teman-teman catat sendiri saja karena saya berusaha payah untuk membuatkan video. Kemudian tugas teman-teman tonton, setiap videonya dicatat saja, insya Allah hasilnya pun juga sama. Ini teman-teman kondisi tanaman cabenya di usia 90 hari setelah pindah tanam, buah-buahnya sudah mulai kelihatan, tapi ini ada kendala serangan hama keriting daun, di pucuk-pucuknya sudah mulai menguning. Maka dari itu sekarang saya akan melakukan penyepraian kembali. Apa saja yang akan saya pergunakan. Kemudian kondisi tanamannya juga cukup lumayan bagus, daunnya sangat glowing sekali, buah-buahnya pun juga sudah kelihatan. Oke teman-teman, saya akan melakukan peracikannya. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat.
Ini teman-teman yang saya pergunakan ini adalah nutrisi D. Ini saya mencoba. Nah, ini pertama yang saya pergunakan adalah fungisida Yosep, tetap masih nutrisi D-nya ini banyak sekali kandungannya. Kemudian ada Kalinet Premino, sudah tentu pasti saya berikan. Kemudian ada Abasel, ini sudah saya aduk teman-teman. Yosep warna birunya saya menggunakan 2 sendok makan, nutrisi D-nya saya menggunakan 1 sendok makan, kemudian Kalinetnya saya menggunakan 20 ml, asam aminonya saya menggunakan 20 ml, kemudian Abaselnya insektisida bahan aktifnya abamectin saya menggunakan 10 ml. Nah, ini. Jadi Kalinet 20 ml, Preminonya 20 ml, nutrisi D 1 sendok, kemudian Yosepnya saya menggunakan 2 sendok makan. Kemudian baru dimasukkan ke sini teman-teman. Baru ditambahkan airnya. Usianya sekarang sudah 92 hari setelah pindah tanam. Buah yang pertama sudah saya lakukan pemanenan. Jadi di saat tanaman cabai seperti ini, langkah-langkah yang dilakukan adalah dikontrol agar hama kutu-kutuan yang berhubungan dengan hama, kemudian yang berhubungan dengan penyakit adalah patogen, jamur, bakteri, itu juga harus diantisipasi. Kemudian nanti setelah usia 100 hari ataupun 95 hari, 96 hari seperti apa kondisinya, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Oke teman-teman, ini usianya sudah 120 hari lebih dan kondisinya sudah saya lakukan pemanenan yang kedua, ketiga, sekarang sudah keempat teman-teman. Ini buah-buahnya juga sudah merah semua. Jika masih ada yang belum jelas, video step by stepnya juga sudah ada, usia berapanya sudah ada. Maka dari itu silahkan ditonton videonya. Alhamdulillah budidaya tanaman cabai bisa lumayan bagus untuk pemula seperti saya ini. Tanaman cabai dengan varietas roket memang buahnya sangat bagus sekali teman-teman, tapi agak rentan terkena serangan antraknosa. Itu yang perlu diantisipasi dan perlu diwaspadai. Kalau untuk buahnya memang sangat rapat sekali, buahnya juga besar, kemudian juga panjang teman-teman. Oke teman-teman, mungkin hanya sampai di sini dulu video panduan lengkap tanaman cabai dengan varietas roket. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Terima kasih atas segala support dan doanya. Terima kasih atas segala komentar-komentarnya. Harapan kami semoga kebaikan anda semua senantiasa Allah ganti dengan rezeki yang berkah, disehatkan badannya, dan senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.